Jumpa lagi dengan Ibu Ria Martalata ST. Kali ini Ibu akan bersama dengan kalian anak-anak kelas 12 K3R. Ibu akan menyampaikan beberapa materi, baik review yang sudah kalian selesaikan di minggu sebelumnya dan juga untuk minggu ini, yaitu minggu ketiga Agustus. Adapun materi kita masih seputar peralatan untuk membuat produk kria rotan. Nah, tujuan pembelajaran kita dapat menjelaskan peralatan produk kria rotan. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan mesin ketam kayu, baik bagian, prosedur maupun perawatannya. Mapel yang kalian pelajari ini Ibu gabungkan, yaitu teknik kerja bangku dan juga teknik kerja mesin. Nah, terkait dengan nama-nama peralatan yang digunakan untuk produk kria kayu dan rotan, yang pertama adalah peralatan manual. Di dalam peralatan manual sendiri ada alat-alat pokok, kemudian alat-alat pembantu atau penunjang. Alat-alat pokok di sini kita bisa lihat berbagai macam pisau raut yang digunakan untuk membentuk, meraut, mengukir, dan menghaluskan permukaan kayu. Kemudian gergaji pemotong. Gergaji sendiri pun ada banyak macamnya ya. Yang Ibu kasih contoh ini adalah gergaji pemotong. Kemudian berbagai macam pahat. Selanjutnya adalah pahat bubut. Kemudian di sini juga gunting yang biasanya digunakan untuk menggunting mal kertas yang kita gunakan untuk beberapa bagian dari produk kayu dan rotan. Misalkan saja biasanya itu untuk ukir, diperlukan pola sehingga gunting juga diperlukan. Kemudian masih seputar ukir, di sini ada satu set pahat ukir. Selanjutnya yang kedua seputar alat pembantu atau penunjang dari peralatan manual. Di sini kita biasanya menggunakan penggaris besi, meteran, penggaris siku, kemudian ada palu. Ini adalah palu besi yang sering digunakan, atau palu kayu untuk memukul pahat ukir, untuk mengukir. Kemudian ada klem untuk pengaku, biasanya ini untuk perakitan. Kemudian ada alat penanda. Nah, ini namanya penggores ya, untuk menandai batas pengerjaan dari kayu yang sedang mau kita jadikan produk. Kemudian ini ada pensil. Nah, selanjutnya adalah peralatan manual, dalam hal ini alat penunjang atau pembantu untuk menajamkan. Pertama adalah kikir. Kikir biasanya digunakan untuk menajamkan salah satunya gergaji. Kemudian batu asa untuk kerja bangku, batu asa untuk kerja ukir atau bubut. Kemudian di sini dimasukkan juga gerinda. Gerinda sebenarnya bukan peralatan manual, termasuk semi masinal, tetapi karena gerinda ini termasuk alat pembantu untuk menajamkan alat-alat kerja bangku, maka dimasukkan di sini. Selanjutnya, nah ini terkait dengan
tugas yang minggu lalu ibu sudah berikan. Ya, ibu ingin memberikan koreksi sedikit. Pada dasarnya yang ibu harapkan adalah di sini kalian memberikan jawaban seperti di contoh ini. Misalnya untuk memotong kayu itu kita menggunakan pensil, penggaris siku, gergaji pemotong, dan masukkan juga titik-titik yang lain. Ini adalah yang mesinnya, misalnya mesin gergaji listrik. Nah, itulah sebabnya ibu berharap kalian literasi bacanya benar-benar jalan, benar-benar efektif, sehingga kalian bisa menjawab setiap pertanyaan itu dengan baik. Ya, misalkan saja memotong rotan. Nah, ini kan ada yang manual, misalnya dengan pisau, atau yang masinal. Di modul khusus untuk peralatan mesin rotan itu sudah ada di situ. Ya, oke, kita lanjut. Nah, peralatan semi masinal. Di sini ada gambar mesin gergaji listrik. Yang ibu tampilkan ini adalah yang sering kalian gunakan saja. Kemudian tadi di tujuan pembelajaran kita awal ada membahas mengenai mesin ketam kayu. Dalam hal ini mesin ketam listrik. Nah, di sini ada bagian-bagian dari mesin ketam listrik. Tolong kalian pelajari lagi di dalam bukunya, di dalam BSE-nya, di Karya Kayu jilid 1 itu. Nah, ini mesin ketam listriknya yang dalam bentuk foto. Kemudian ini adalah salah satu dari perlengkapan mesin ketam listrik, yaitu pembuka, pisau ketam. Nah, prosedur di dalam menggunakan mesin ketam listrik, yang pertama, perhatikan dulu arah serat kayu yang mau diketam. Kemudian pada kayu berserat miring, kalian harus melihat atau mengambil posisi arah memotong serat itu. Ini di sini kalian bisa lihat di bagian C, gambar C yang dimaksudkan pada poin nomor 2. Kemudian yang ketiga, perhatikan lebar dan tebal papan. Pada benda yang tebal, sebaiknya tidak mempertebal serutan agar pisau dan kerja motor dari ketam listrik tidak bertambah berat. Alangkah lebih baiknya kalau diketam berulang saja daripada menambah tebal serutannya. Lanjut. Nah, pada minggu ketiga Agustus ini ibu memberikan tugas ini. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian dari mesin ketam listrik. Kemudian yang kedua, sebutkan perlengkapan mesin ketam listrik. Tadi ibu sudah memberikan contoh di penjelasan awal. Kemudian yang ketiga, buatlah urutan langkah mengetam untuk membuat produk kriya rotan. Maksudnya produk kursi kayu rotan, ya. Jadi langkah mulai dari awal. Apakah pertama langkahnya kalian potong dulu kayunya, atau kayunya saat kalian siapkan kemudian diketam, dan selanjutnya tadi ikuti prosedur pengetaman, kemudian dan seterusnya, ya. Jadi tolong dibaca dulu BSE-nya, kemudian sambil diingat kembali bagaimana cara menggunakan mesin ketam listrik, ya, supaya kalian tetap
mengingat walaupun kalian tidak langsung menggunakannya seperti biasanya di bengkel. Selanjutnya adalah tugas yang kedua, yaitu untuk minggu ketiga ini. Yang pertama, sebutkan nama-nama peralatan mesin utama rotan. Kemudian yang kedua, sebutkan nama-nama peralatan mesin bahan baku rotan. Nah, ini nanti akan kalian peroleh dari setelah kalian membaca modul 12 K3R mesin peralatan rotan. Kemudian yang ketiga, sebutkan nama mesin rotan yang ada di bengkel kita, di bengkel K3R SMKN 2 Katingan Hilir. Oke, Ibu kira cukup dulu. Nah, untuk deadline pengumpulan tugas, Ibu tunggu sampai 23 Agustus 2020. Oke, cukup dulu. Bila masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di WA Group atau di Google Classroom. Sampai jumpa. SMK bisa.